Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, yang paling mudah kita perhatikan tampilan luar, fisik luar kita perhatikan itu di tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau posisinya dia miring kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu kita perhatikan, ini adalah nut ya. Nut ini adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Nah, jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah dari permukaan cat. Pastikan bahwa permukaan cat itu memantulkan bayangan atau objek-objek di seputar mobil dengan lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan objek atau benda-benda yang di seputar mobil itu memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya. Nah, hal-hal lain yang perlu kita periksa itu adalah di kacanya juga kita periksa, terus lampu-lampu, terus habis itu velg, ban. Nah, ini bannya juga mungkin sekitar 60% masih ada untuk ban belakang, serta di ban depannya itu masih ada sekitar antara 70-80%. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil itu oke. Nah, setelah kita pastikan, kita cek sudah oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kunci R3, dia sudah tergabung ya dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya. Nah, pada saat kita buka sekali, dia yang terbuka hanya pintu supir saja. Nah, kita pencet 2 kali, yang terbuka seluruh pintu-pintunya. Nah, sekarang coba kita periksa, kita masuk saja ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena dia apabila berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah masing-masing kolong jok. Kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa ya, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita rasakan ya bagaimana duduk, terus habis itu kondisi dari interior mobil coba kita rasakan. Nah, terus habis itu kita periksa juga nih kondisi dashboard masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi dari plafon ya, agak gelap ini. Coba. Nah, kondisi plafon kita pastikan masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan masih oke atau tidak. Nah, joknya dia orisinil ya, bawaan pabrik, dia bahannya bahan kain ya, kain atau fabric. Kondisinya juga masih lumayan oke untuk mobil ukuran tahun 2013 ya, jadi sudah 10 tahun. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari interior aman. Nah, barulah berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian mesin itu, bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli. Terus habis itu dari kaki-kakinya kita ngolong, kita pastikan juga tidak ada rembesan-rembesan dari kaki. Dan bagian kolong juga kita pastikan bahwa kondisinya tidak keropos ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke. Nah, bagian mesin juga perlu kita periksa level oli, kondisi oli, terus radiator coolant ya, kondisi dan levelnya.
Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, barulah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini untuk colokan kunci, kita masukin kunci ke dalam sini. Nah, ini karena dia manual, jadi kita pastikan bahwa posisi giginya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau dinamo starternya sudah rusak ya, bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil, bisa kita untuk getaran mesin, pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu dia minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah, setelah kita cek caranya itu ya, kita dari posisi kita pegang setir, pastikan getarannya bagaimana, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan getaran mesinnya. Oke, nah setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, Suzuki R3 ini kilometernya di 105.000. Nah, terus habis itu ini dia buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus habis itu sejarah servisnya serta tampilan dari fisiknya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Susah kita prediksi untuk perbaikan ke depannya ya, apa saja yang perlu diservis seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, ini di sini ada, nah ini buat kita buka kap mesin. Terus habis itu di sini ada tombol buat fog lamp depannya. Fog lamp depan, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah di bagian bawah sini ada, jika kita tarik buat buka tutup pengisian tangki bensin. Nah, sebelum kita ke depan, nah ini door trim juga perlu kita periksa. Nah, kondisi door trim juga masih oke nih, bahan fabriknya. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan spion, dia elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada buat tombol central lock. Nah, di bagian sini ada pengaturan power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka jendelanya. Nah, di pintu ini dia juga ada sealer nih. Sealer dia bahannya seperti karet ya. Jadi jika kita tekan kuku nih bisa kerasa. Jadi jangan sampai dia sealernya itu keras atau cacat. Nah, sealer pintu ini perlu kita cek. Kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka mesin R3 ini dia di sini nih agak tengah ke kiri sedikit. Kita dorong ke sebelah kiri. Nah, oke. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa cek di kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya oke ya. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan, ini kita sebut apron, besi yang memanjang di depan, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu bagian-bagian samping juga kita pastikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang mesinnya masih bagus, kita bisa pertama mendengarkan dari ritme suaranya. Pastikan bahwa ritmenya dia konstan, beraturan, terus suaranya juga halus, getarannya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke. Nah, ini untuk fan listriknya juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa fan listriknya berputar secara normal ya. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas 7 penumpang yang termasuk
diminatin ya. Diminatin karena apa? Karena yang pertama perawatannya mudah dan murah. Terus yang kedua bensinnya juga relatif irit. Terus yang ketiga itu kenyamanannya juga termasuk yang bagus di kelasnya. Terus habis itu bengkel resmi Suzuki juga banyak ada di mana-mana, serta bengkel biasa pun juga bisa menanganinya ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Belakang dan bagian yang lain. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah serta bagian baris ketiga. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Nah, untuk headroomnya juga masih cukup luas ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang dulu. Nah, untuk jok bagian belakang dia bisa 2 orang penumpang dewasa duduk di bagian baris ketiga. Nah, terus habis itu senderan kepala bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu bisa reclining juga. Nah, seat belt 3 titik ada di 2 tempat, di kiri dan kanan ya. Terus habis itu ada handle tangan. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Nah, pelipatan bangku bisa 100% ke depan. Nah, akan mendapat bagasi yang rata ya, yang rata apabila jok di sini dilipat ya, jok baris ketiga. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, oke. Sekarang kita ke baris yang kedua. Nah, di baris kedua ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa. Nah, senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Apabila kita duduk hanya berdua saja, ini bisa diturunkan. Nah, di sini ada senderan tangan ya. Oke, senderan tangan. Nah, terus habis itu untuk pelipatan bangkunya dia 40%, 60% bisa dilipat ke depan. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada cup holder. Di sini ada cup holder sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian atas di sini ada handle tangan modelnya retract. Terus habis itu R3 walaupun tipenya tipe GL, jadi dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, ini ada 3 pengaturan kecepatannya, 4 kisi-kisi AC dan AC-nya juga masih dingin. Nah, di sini ada handle tangan juga nih, modelnya model retract ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan, di sini tidak ada tempat penyimpanan. Oke. Nah, di bagian tengah mungkin itu saja. Sekarang kita ke bagian door trim sini. Nah, di sini juga ada cup holder. Terus ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, door trim secara keseluruhan kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, bahan kain. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock ya, untuk keamanan safety kalau kita punya anak yang duduk di bagian tengah. Nah, terus di bagian pintu juga nih, sealer juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa kondisi sealer itu oke ya. Kondisi sealer itu oke. Nah, oke, baris kedua, baris ketiga sudah kita periksa. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi ya. Oke, ini ban, velg. Nah, ini lampu, ini lampu rem ya, semprotan air wiper. Nah, di sini kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi wiper belakang sudah ada. Oke, nah terus sekarang kita buka saja bagasinya ya. Kita lihat. Nah, oke. Nah, di bagian pintu bagasi juga ada sealer. Nah, jadi sealer pintu kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Tulangan di pintu ya kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah, ini kondisi dari bagasi apabila jok baris ketiga tidak dilipat. Nah, sekarang di bagian sini kita periksa. Nah, di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak sama kunci-kunci. Nah, ini ada tempat penyimpanan tertutup juga nih. Nah, sini ini ada, ini kalau nggak salah segitiga pengaman. Ini ada ini ya, toolkit di sini juga ada. Nah, terus habis itu di bagian sip. Nah, oke. Nah, terus di bagian sini ada ini, apabila kita mau menurunkan ban cadangan nih, di sini kita buka, kita bisa turunkan dengan kunci roda. Oke. Nah, bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian samping sini ya, sebelah kiri. Nah, di bagian sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban velg. Terus habis itu kita periksa juga nih door trim. Nah, kondisi door trim secara keseluruhan, kondisi door trim masih oke.
bahan fabriknya masih oke. Nah di bagian sini ada child lock juga ada. Terus sealer pintu juga di sini nih perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke ya. Nah terus ini bagian jok tengah kita lihat dari luar ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah di bagian pintu depan sebelah kiri door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah ini sealer pintu kita periksa. Nah terus habis itu kita lanjut kita periksa. Nah ini jok bagian depan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboardnya ya. Oke. Nah di bagian dashboard ini setir sudah di retrim ya, kondisi masih bagus secara keseluruhan. Ini konsol speedometernya. Di bagian sini ada pengaturan buat lampu lampu sen serta lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini kisi-kisi AC, di sini tombol lampu hazard. Nah, di bagian sini audio, radionya dia standar ya, masih standar bawaan pabrik, bisa radio FM, FM, AM. Terus habis itu di sini CD ya, CD MP3 bisa. Nah, di bagian sini ada pengaturan kontrol AC. Nah, di sini buat pengaturan suhu AC, di sini buat kecepatan angin AC, di sini buat arah semburan angin AC, di sini buat ventilasi luar dan dalam. Nah, di bagian bawah sini ada power outlet sama ada colokan USB. Jadi bisa juga jika kita punya lagu di USB, kita bisa colokin di sini untuk didengarkan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini ada cup holder. Nah, ini manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, di bagian sini ada handle rem tangan. Di sini ada kunci buat seat belt. Jadi kunci seat belt nih kita bisa perhatikan juga bagian dalam seat belt. Apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, terus seat belt juga bisa di-adjust nih, 3 titik kiri dan kanan bisa di-adjust level ketinggiannya. Oke. Nah, di bagian sini ada handle tangan retract. Modelnya retract. Nah, ini sun visor ada cermin, tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Nah, ini pengaturan spion tengah tidak ada pengaturannya, belum ada pengaturan kesilauannya. Ini ada lampu baca. Di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin kartu. Oke. Oke, sudah. Mungkin iya lupa ke bagian sini dulu kita nih. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada cup holder. Cup holder, terus ini enak nih kalau kita naruh minuman dinginnya. Nah, minuman dingin jadi kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sip, sudah. Mungkin ini saja ulasan saya tentang salah satu stok yang ada di mobil, yang ada di showroom Zal Motor, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi ya. Deskripsi di bawah video ini ya, diklik karena ada komen juga yang menanyakan kok tidak dikasih harga atau segala macam. Saya kasih tapi di deskripsi di bawah video ini, jadi bisa diklik lengkap semuanya. Oke, nah terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah juga bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Dan jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas ya, pastikan kita bisa dan dibolehkan untuk test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya, mulai dari performa mesin, kaki-kakinya bagaimana nih, masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya masih oke atau tidak, pengeremannya masih oke atau tidak. Terus habis itu kopling serta perpindahan giginya masih oke atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri di sini nih terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas. Nah, ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah. Jadi dari gerbang utama lurus ketemu dengan bundaran nih. Nah, belok kiri sedikit, nah pas di hook nih. Hook yang saya tunjuk dengan jari. Nah, ini Zal Motor ya. Oke. Nah,
Oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami, juga ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist ya mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa review atau video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya juga, dan jangan lupa juga di share juga atau dibagikan juga ke keluarga ya, keluarga, kerabat, teman-teman, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau hanya pengen mengetahui tentang mobil ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.